Sebelum memasukkan tegangan, khusus di bagian output trafonya ini, ada baiknya dipastikan dulu apakah untuk di bagian protek, di bagian kipas itu sudah bekerja sesuai dengan. Oke, sekarang saya coba apakah kipasnya ini mutar atau tidak setelah pemasangan ekstra untuk di bagian trafo. Sekarang saya coba on kan di sini. Oke, sekarang saya coba cek suara. Oke, jadi di sini buat sahabat-sahabat sekalian, kebetulan di sini ada satu power lagi yang akan segera saya kirim juga, yaitu punya bapak yang berada di daerah Kebumen. Kebetulan power ini dulunya buatan saya juga, cuman dikirim balik, yaitu penggantian dengan kapasitas trafo yang awalnya itu 15, sekarang dirubah supaya bisa menggunakan trafo 20 ampere. Jadi di sini saya sudah merubah di bagian salah satunya elko sudah saya ganti menggunakan 8 yang awalnya menggunakan 6 buah. Jadi untuk di bagian transistornya yang awalnya menggunakan 6 set, jadi saya rubah juga menggunakan sebanyak 8 set. Jadi untuk yang lain tidak ada di bagian kapasitas lain, itu sama semua seperti semula, seperti yang awal saya kirim dulu. Jadi di sini buat Pak Bos yang berada di Kebumen, ini untuk di bagian kapasitas box ini sudah banyak yang penyok-penyok. Jadi sini saya paksakan menggunakan, maksudnya saya paksakan untuk meluruskan untuk di bagian kupingnya ini, termasuk di bagian penutupnya. Penutupnya juga banyak yang penyok, tapi sudah saya usahakan untuk bagaimana power ini supaya tidak terlalu parah untuk di bagian bodinya ini. Jadi di sini untuk di bagian dalam sebuah power ini sudah saya buatkan ada tulisan, yaitu tulisan di sini ada CT ya tertuju di bagian trafo CT ada 56 ataupun 47, jadi tergantung Pak Bos kita mau menggunakan 47 atau 56 di bagian voltase dari trafo ya boleh. Terus di sini ada 0 AC yaitu untuk tegangan listrik dan ada 220 AC. Jadi di sini juga ada saya tulis yaitu 15 volt ekstra dan CT ekstra. Jadi semuanya sudah saya buatkan untuk di bagian tanda untuk pemasangan di sana, barangkali Pak Bos kita kelupaan atau gimana. Jadi di sini saya lupa ada CT dan di sini 15 volt. Jadi 15 volt ini untuk ekstra. Jadi untuk ekstra ini saya tulis X. Jadi CT ekstra dan 15 ekstra. Jadi saya tulis kodenya X aja. Tapi kalau yang untuk yang lain ini seperti biasa. Cuman ini aja jangan sampai salah pemasangan, karena kalau salah kipas, protek itu sudah pasti tidak bekerja dengan semestinya yang sesuai Pak Bos harapkan. Jadi di sini saya ingin membuatkan tutorial bagaimana pemasangan sebuah power yang menggunakan atau tanpa trafo seperti ini. Jadi di sini kebetulan Pak Bos kita mau menggunakan trafo 20 ampere. Jadi untuk box MP10 sejenis ini yang bisa atau yang pas untuk trafo itu paling mentok 20 ampere. Karena kenapa? Bukan berarti walaupun di sini tidak terlalu banyak kabel, ruangannya masih sangat luas sekali, tapi untuk di bagian ketinggian trafo, ini ketinggian trafo sudah sangat pres dengan yang di atas ini, jadi bukan berarti masalah lebarnya. Tapi kalau untuk yang sejenis ini cukup 20 ampere aja karena sudah tingginya sudah mentok. Kalau lebih dari ini tingginya maka tidak bisa ditutup. Jadi tutupnya ini nanti menggunung seperti ini karena terhalang di bagian trafo. Dan untuk Pak Bos, untuk di bagian trafo ini nanti kalau bisa setelah pemasangan, kalau memang menggunakan trafo 20 ampere yang sangat pres atau menggantung kurang lebih 1 cm ataupun setengah cm
Jadi ada baiknya Pak Bos nanti ganjal, entah itu menggunakan double tip atau bisa menggunakan bekas potongan sandal juga boleh. Kenapa harus dipasang untuk di bagian atasnya ini? Karena di saat start pertama itu pasti menimbulkan medan magnet untuk di bagian trafo, otomatis dia menarik di bagian penutupnya. Alhasilnya nanti menimbulkan suara jeduk karena penutupnya ini tertarik medan magnet trafo ini, sehingga dia menimbulkan suara jeduk karena dia ditarik oleh medan magnet. Jadi ada baiknya Pak Bos memasang ganjalan, entah itu bekas potongan sandal boleh, double tip juga boleh, supaya tidak ada menimbulkan suara jeduk di saat start pertama atau di saat Pak Bos nge-on-kan di bagian saklar on off-nya. Jadi di sini untuk pemasangan power yang tanpa trafo seperti ini, Pak Bos usahakan pemasangan yang tersulit dulu. Seperti contohnya di bagian ekstra ini kan khususnya di bagian bawah. Jadi Pak Bos bisa menggunakan atau pemasangan di bagian ekstranya dulu, yaitu 15 volt. Nah seperti ini. Ini saya pasang menggunakan yang 15 volt dulu. Setelah itu lanjut di bagian CT ekstra yang pesan tanpa trafo, tapi ada trafo yang mau digunakan itu tidak ada CT-nya. Jadi semisal di bagian ekstra itu 0, 6 volt, 9 volt, 12 volt, 15 volt sampai 12 volt. Jadi yang tulisan CT itu dipasang ke bagian 0, sementara yang di bagian 15 volt itu tetap dipasang ke bagian 15 volt. Kalau sahabat itu menggunakan trafo yang tidak ada CT ekstra tapi 0 ekstra. Jadi yang CT Pak sahabat bisa gunakan atau pasang di bagian 0. Sementara yang 15 tetap ke posisi 15. Terus lanjut lagi pemasangan di bagian AC, tegangan AC, yaitu di trafo tetap ada tertulis 0, 110, 220 dan 240. Jadi tinggal Pak Bos pilih mau menggunakan yang 220 atau 240. Apa bedanya Bang menggunakan 220 dan menggunakan 240? Tidak ada bedanya, sama, cuman oleh karena listrik kita di zaman sekarang ini kan masih 220, jadi paling minimnya itu sahabat pasang di 220. Apakah kalau memasang di bagian 240 ada efek sampingnya? Tidak. Sementara listrik kita saat ini 220, jadi itu untuk di bagian output trafo ini keluarannya agak mengecil. Semisal ini 56 paling mentok, jadi kalau sahabat menggunakan 240 hasilnya keluarnya ini kemungkinan tidak lagi 56, kemungkinan 53 atau 50-an. Jadi seperti itu, bukan berarti tidak bisa digunakan 220, pasti bisa. Terus di sini untuk pemasangan di bagian ekstra trafo sudah selesai, pemasangan di bagian AC-nya sudah selesai juga. Sebelum memasukkan tegangan khusus di bagian output trafonya ini, ada baiknya dipastikan dulu apakah untuk di bagian protek, di bagian kipas itu sudah bekerja sesuai dengan power yang sudah terpasang ini. Jadi jangan langsung dimatikan dulu, pastikan dulu untuk salah satu, misalnya bertahap. Pasang dulu di bagian AC-nya supaya ada mendapat sumber tegangan untuk di bagian trafo, lalu dipasanglah untuk di bagian ekstra, yaitu 0 ataupun CT yang ke-15, khusus di bagian ekstra. Oke, sekarang saya coba apakah kipasnya ini mutar atau tidak setelah pemasangan ekstra untuk di bagian trafo. Sekarang saya coba on kan di sini. Oke, jadi untuk seperti ini gambarannya. Jadi untuk protek spekar bekerja karena lampunya sudah nyala seperti ini. Untuk di bagian kipas juga sudah bekerja. Untuk di bagian stop-start juga sudah bekerja semestinya yang direkomendasikan untuk sebuah power seperti ini. Jadi kalau sudah bekerja semua, sudah dipastikan semua barang ini bekerja sesuai dengan harapan, baru boleh kita pasang untuk di bagian tegangan outputnya. Jadi Bang, bagaimana menandakan sebuah power ini di bagian stop-startnya itu bisa bekerja atau tidaknya? Jadi seperti ini saya gambarkan buat sahabat-sahabat yang sudah banyak menanyakan, tapi sedikit respon dari saya maupun di kolom komentar ataupun di WA. Jadi di saat sahabat menge-on-kan sebuah power ini, yang pertama di bagian protek
sebelum memasukkan tegangan khusus di bagian output trafonya ini, ada baiknya dipastikan dulu apakah untuk di bagian protek, di bagian kipas itu sudah bekerja sesuai dengan power yang sudah terpasang ini. Jadi jangan langsung dimatikan dulu, pastikan dulu untuk salah satu, misalnya bertahap. Pasang dulu di bagian AC-nya supaya ada mendapat sumber tegangan untuk di bagian trafo, lalu dipasanglah untuk di bagian ekstra, yaitu 0 ataupun CT yang ke-15, khusus di bagian ekstra. Oke, sekarang saya coba apakah kipasnya ini mutar atau tidak setelah pemasangan ekstra untuk di bagian trafo. Sekarang saya coba on kan di sini. Oke, jadi untuk seperti ini gambarannya. Jadi untuk protek spekar bekerja karena lampunya sudah nyala seperti ini. Untuk di bagian kipas juga sudah bekerja. Untuk di bagian stop-start juga sudah bekerja semestinya yang direkomendasikan untuk sebuah power seperti ini. Jadi kalau sudah bekerja semua, sudah dipastikan semua barang ini bekerja sesuai dengan harapan, baru boleh kita pasang untuk di bagian tegangan outputnya. Jadi Bang, bagaimana menandakan sebuah power ini di bagian stop startnya itu bisa bekerja atau tidaknya? Jadi seperti ini saya gambarkan buat sahabat-sahabat yang sudah banyak menanyakan, tapi sedikit respon dari saya maupun di kolom komentar ataupun di WA. Jadi di saat sahabat menge-on-kan sebuah power ini, yang pertama di bagian protect stop startnya dulu bekerja. Tapi ingat buat sahabat-sahabat, untuk di bagian stop start ini ada Elco 3300, itu jangan disentuh di bagian bodinya karena di situ ada tegangan 220, maka setrumnya sangat tinggi atau tegangan tinggi. Jadi usahakan jangan menyentuh di bagian Elco yaitu 330 karena itu sumbernya tegangan AC 220. Nah, sekarang untuk membedakan bagaimana power ini untuk di bagian stop startnya itu bekerja atau tidaknya, sementara tidak ada tanda-tanda bahwa stop start itu bekerja atau tidaknya. Tapi kalau untuk di bagian protect speakernya ini ada tandanya, yaitu di bagian lampu. Nah, seperti ini ciri-ciri untuk di bagian stop startnya bekerja dengan sempurna atau tidak. Kita nyalakan dulu. Yang pertama tadi protect stop startnya, yang kedua tadi setelah lampu ini nyala protect di bagian speakernya. Jadi ada dua kali, protect stop start dulu, baru protect speaker yang bekerja. Nanti di saat sahabat matikan, untuk di bagian protect speaker ini yang lebih duluan mati seperti ini, lalu disusul dengan protect stop start. Kita tunggu. Nah, dia ada bunyi cetik yang terakhir sekali, itu menandakan bahwa protect atau relay stop start yang 24 volt itu bekerja dengan semesti yang sahabat harapkan. Jadi sekarang saya tidak bicara dulu, kita dengarkan sesama untuk di bagian protect. Nah, jadi yang terakhir ialah protect stop start. Oke, sekarang setelah pemasangan untuk di bagian yang lain ini sudah kelar. Bahkan untuk trafo kalau bisa jangan dimatikan dulu kalau pemasangan tanpa trafo seperti ini. Jadi untuk pemasangan yang lain yaitu jalur trafo ini, ada baiknya kabel AC yang menuju ke stiker listrik itu sahabat cabut lagi untuk memastikan supaya pekerjaan itu benar-benar aman. Jadi ini posisi 47 volt, lanjut lagi ke bagian CT khusus di bagian output trafo. Jadi sahabat bisa mencoba yaitu di bagian 47 dan CT. Jadi kalau memang aman di bagian 47, baru sahabat turunkan ke 56 karena trafo 20 ampere ini tidak ada pilihan yang paling kecil karena paling kecilnya itu 47. Jadi saya anggap 47 itu yang paling kecil. Dan lakukan pencobaan lagi untuk yang berikutnya. Jadi tinggal kita pasang lagi untuk di bagian listriknya. Oke, sekarang kita coba lagi. Jadi untuk pengetesan pertama seperti ini, apalagi barang ini kan perjalanannya sangat jauh, dikhawatirkan ada komponen-komponen entah itu yang kendor dan lain sebagainya. Jadi sistemnya dipancing dulu karena elko ini lama sekali kosongnya. Jadi jangan sampai di saat kita on kan lalu bermasalah di elko. Bagaimana Bang cara memancing atau start pertamanya untuk di bagian komponen? Jadi
Caranya seperti ini, hidupkan sebentar lalu matikan lagi. Dan kita lihat reaksi di bagian kipas. Apakah kipas itu langsung start mutar? Apakah dia putarannya lemah? Kalau memang dia putarannya lemah, bahkan di bagian trapo ini menimbulkan getaran, otomatis ada komponen-komponen yang bermasalah. Tapi di saat sahabat on kan, itu tidak ada menimbulkan getaran, tidak ada menimbulkan yang lain. Untuk di bagian kipas putarannya sangat laju sekali, maka untuk di bagian komponen tidak ada masalah. Jadi ya itu tadi, untuk mengetahuinya ya sahabat bisa memancing dulu seperti ini. Hidupkan lalu dimatikan lagi. Jangan langsung dihidupkan lalu dibiarkan. Dikhawatirkan takutnya nanti ada entah itu barang yang lepas dan lain sebagainya, entah itu ada tatalan-tatalan bekas pengeboran menyelit di sela-sela komponen. Nah, itulah yang dikhawatirkan. Jadi ada baiknya sahabat pancing dulu seperti ini, lalu matikan. Kalau memang udah dipancing, otomatis di bagian elko sudah ada mengisi tegangan pertama atau tegangan. Yang tersisa nanti ada tegangan, jadi sahabat bisa pengetesan pertama yaitu besarkan volume. Jadi di sini sahabat bisa perhatikan untuk di bagian lampu sinyalnya ini dengan cara memasang kabel input, sahabat sentuh di bagian ini menggunakan tangan dulu. Jadi di sini ada menimbulkan cahaya. Berarti untuk di bagian input, untuk di bagian kit draper, untuk di bagian transistor itu bekerja seperti harapan, seperti ini. Tapi kalau ini tidak bekerja ataupun ini langsung begitu kita on kan dia langsung nyala, tidak mau mati-mati, berarti ada masalah, entah itu fuse lepas, entah itu fuse putus, entah itu ada kabel-kabel yang lepas. Jadi ini untuk di bagian posisi di bagian sebelahnya. Jadi cukup menyentuh seperti ini, jadi kelihatannya bahwa draper, transistor dan lain sebagainya bekerja dengan semestinya. Lalu sahabat coba pindah lagi untuk di bagian posisi yang sebelah dengan cara yang sama, volume juga diangkat. Nah seperti ini. Otomatis untuk di bagian perangkat-perangkat ini semuanya bekerja pada semestinya. Nah, kalau memang sudah sahabat lakukan seperti ini cara pemasangannya, dipancing dulu menggunakan tegangan. Jadi ini hanya tegangan sisa. Karena tidak dipasang spekar, maka dia tidak terkuras habis. Karena tampungan di elko ini masih banyak sekali untuk di bagian tegangannya. Jadi kalau di saat kita sentuh seperti ini, maka dia masih menimbulkan cahaya. Tapi kalau kita pasang spekar, di spekar menimbulkan suara sebentar lalu habis. Jadi tidak begitu lama untuk di bagian tegangannya. Kalau memang seperti ini sudah normal semua, baru kita standby-kan untuk di bagian on off-nya. Jadi tidak perlu kita pancing lagi, langsung aja dihidupkan seperti ini, maka sangat aman sekali untuk di bagian power. Nah seperti ini. Jadi disentuh di bagian inputnya ini, jadi untuk di lampu sinyalnya ini dia menyala. Nah seperti ini. Terus kalau memang kita tukar lagi di bagian sebelah, dia halnya sama. Jadi dia juga menimbulkan cahaya. Nah, kalaupun kita pasang spekar di sini, maka dia akan menimbulkan suara juga. Nah, seperti ini kita angkat sedikit. Nah, sekarang kita tukar lagi untuk di bagian yang satunya ini. Jadi di bagian sebelah. Atau di sini di bagian B, ini di bagian A. Sekarang dengan posisi volume kita angkat sedikit, jangan terlalu tinggi mengangkat untuk pengetesan menggunakan jari seperti ini. Dikhawatirkan nanti di speaker ada tweeter atau ada suara middle, takut khawatirnya putus. Kalau untuk suara bass kan wattnya lumayan besar, tapi untuk tweeter itu wattnya kecil, jadi khawatirnya nanti di saat volume angkatan tinggi kita sentuh seperti ini, khawatirnya tweeter yang putus. Jadi angkat sedikit aja. Nah, pastikan. Lalu untuk yang kedua, untuk di bagian semua sudah bekerja pada semestinya sesuai harapan. Sekarang untuk di bagian switch geser. Digeser ke bagian stereo, hasilnya seperti ini. Jadi tidak terlalu kuat untuk di bagian respon sebuah sinyal. Jadi di bagian sinyal itu responnya sangat kecil sekali, beda halnya kalau kita geser di bagian break. Jadi tingkatannya seperti ini. Jadi ini saya sentuh, seperti ini. Saya geser di bagian break. Nah,
Nah, perbedaannya seperti itu, menandakan untuk di bagian yang lain itu bekerja pada semestinya pada harapan. Jadi kalau memang pun kita pasang audio musik, itu otomatis di bagian powernya ini, di bagian speaker sudah mengeluarkan suara musik. Jadi seperti ini cara pengetesannya untuk di bagian power yang sahabat pesan itu tanpa trafo. Jadi jangan percaya 100% bahwa rakitan saya itu semuanya datang dalam keadaan normal. Iya, di waktu di tempat saya berusaha semaksimal mungkin, tapi untuk di dalam perjalanan saya tidak tahu juga, karena saya tidak bisa mengawasi untuk di dalam perjalanan, entah itu terempas, entah itu dihempaskan, entah itu bagaimana. Jadi saya tidak bisa mengetahui. Jadi sahabatlah yang di sana setelah menerima barang ini yang harus betul-betul memastikan bahwa untuk di bagian posisi semuanya bekerja dengan aman. Jadi kalau untuk seperti body, seperti yang lain itu ada yang penyok, ada lain sebagainya, itu bukan berarti dari saya yang mengirim barang-barang yang sudah penyok, itu biasanya dari perjalanan. Ini nanti pun di saat pengiriman saya packing kayu lagi. Jadi seperti ini. Jadi untuk sebelahnya juga kita pastikan betul-betul untuk di bagian suara atau di bagian stereo dan breaknya. Jadi seperti ini. Lalu kita geser ke posisi break. Jadi tingkatan suara itu perbedaannya barangkali 50% dari yang stereo, antara stereo dengan break. Nah, kalau memang semuanya sudah bekerja pada semestinya, tidak ada hambatan lagi, suara sudah keluar di speaker, sudah normal dan lain sebagainya. Untuk memastikan bahwa power ini menimbulkan suara dengungan atau tidak, jadi sahabat harus memasang atau menggunakan dua speaker. Jadi dipasang dua speaker dengan cara volume sahabat angkat tinggi, fullkan. Dengar apakah di bagian speaker menimbulkan suara dengungan atau tidak. Tapi jangan disentuh di bagian input, maka speaker bisa jadi putus atau angus, karena ini posisinya full. Ini cuman sekedar untuk memastikan bahwa power ini menimbulkan suara dengungan atau tidak. Kalau memang tidak ada menimbulkan suara dengungan, walaupun kita fullkan seperti ini, maka dia tidak ada menimbulkan suara dengungan. Demikian juga di bagian yang satu. Seperti ini kita fullkan dua-dua, maka untuk di bagian speaker itu tidak ada menimbulkan suara dengungan, otomatis power aman. Tapi bang, power saya setelah saya pasang kabel input ataupun sudah saya pasang di bagian tune dan lain sebagainya, lalu menimbulkan suara dengungan. Nah, itu buat sahabat-sahabat ada dua kemungkinan. Kemungkinan dari kabel kurang mendukung juga bisa. Kemungkinan dari perangkat aksesoris, entah itu Pramatic, entah itu tune mic dan lain sebagainya, itu menimbulkan suara dengungan. Maka di saat sahabat pasang ke bagian power yang awalnya tidak ada menimbulkan suara dengungan seperti ini, setelah sahabat pasang itu aksesoris, lalu ada menimbulkan suara dengungan. Jadi yang perlu sahabat selusuri itu entah itu di bagian instalasi perkabelan, entah itu di bagian instalasi yang lain, entah itu di bagian perangkat seperti katakanlah tune control, entah itu equalizer, entah itu perangkat-perangkat yang lain. Itu harus sahabat selusuri betul-betul untuk memastikan bahwa perangkat yang sahabat gunakan itu tidak ada menimbulkan suara dengungan. Tapi pastikan dulu bahwa power ini tidak ada menimbulkan suara dengungan. Jadi bisa sahabat bayangkan, kalau power ini menimbulkan suara dengungan katakanlah sekian persen, ditambah lagi aksesoris yang menimbulkan suara dengungan, jadi bertambah kuat untuk di bagian dengungan. Bahkan volume diangkat sedikit aja, antara suara musik dengan suara dengungan itu hampir sama. Nah, itu harus dibenahi dua-duanya, antara aksesoris dengan power. Jadi seperti ini aja dulu yang bisa saya jelaskan buat sahabat-sahabat bagaimana cara kerja sebuah power yang tanpa trafo, yaitu yang akan saya kirim ke daerah Kebumen. Jadi mohon maaf untuk sementara saya tidak bisa pengetesan untuk di bagian musik, karena di sini posisinya setengah 12, karena di surau entah itu di masjid sudah berkumandang suara azan. Jadi saya tidak bisa pengetesan tengah hari ini. Nanti akan saya tes setelah jam 1 ataupun jam 2 nanti. Yang jelas saya jelaskan untuk pemasangan di bagian trafonya yang seperti yang saya buatkan untuk di bagian tutorialnya. Jadi di sini saya ingin menjelaskan juga bahwa Pak Bos kita request untuk di bagian kit draper itu menggunakan SOCL 504. Jadi saya gunakan yaitu produk Pioneer, sama antara kiri dengan kanan. Tapi kalau yang kemarin saya gunakan Pak Bos kita ini yaitu SOCL 506, tapi Pak Bos kita mempercayai 504, jadi saya buatkanlah SOCL 504. Jadi seperti inilah buat Pak Bos, dan seperti inilah yang bisa saya jelaskan untuk sebuah video khusus di bagian pemasangan
power yang tanpa trafo, karena ada permintaan dari Pak Bos, Bang tolong dibuatkan videonya Bang biar saya paham untuk bagaimana cara pemasangannya. Oke, saya rasa sampai di sini aja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mantap.